kenapa saya baru taunya tuh sekarang gitu. Kalau mungkin taunya udah dulu, saya jadi seller juga. Jadi saya pelajari pelan-pelan, mulai dari medianya, terus penempatan. Menghasilkan. Oh ya? Luar biasa. Kan saya udah paling salah satunya harus pakai kontes, Pak. Kontes ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kembali saya sekarang sudah di antara para pejuang aglonema nih ya. Antara lain di sana sudah ditemani oleh Bang Imron. Apa kabar Bang Imron? Alhamdulillah sehat. Nur Seri. Iya. Ya, baik Bang Imron. Sebelum saya perkenalkan ya ke teman-teman lain, ya ada sesuatu yang mau disampaikan ya? Jadi gini, buat teman-teman di rumah, hari ini kita sebetulnya hanya sekedar talk show, sekaligus berbincang-bincang mengenai aglonema, dan kebetulan kita ada di tempatnya Pak Rangga dan kita sudah siapkan ada 6 aglonema. Salah satunya ini ada aglonema Rinjani yang nanti akan kita kasih ini aglonema Rinjani untuk para penonton yang ada di rumah. teman-teman. Caranya cukup Rinjani gede-gede banget tuh. Ya, Caranya Bang? Caranya sederhana banget. Caranya teman-teman di rumah itu tinggal subscribe. Yang belum subscribe harus subscribe dulu minimal. Syarat pertama subscribe. Kemudian subscribe channelnya Paiko. Oh, Never Ending. Iya, jelas alamatnya itu. Luar biasa. Iya. Yang kedua adalah share minimal ke 5 temennya. Oh, share. Jadi nanti pemenangnya akan harus memberikan bukti screenshot kalau dia sudah nge-share ke teman-temannya minimal. Tentunya yang teratas pertama ya. Nanti untuk pemenangnya ini hak prerogatifnya Pak Eko. Pak Eko yang Founder Never Ending. sebagai Aglonema. Nanti akan saya umumkan dalam komen Ya. dan akan saya sematkan. Ya, jadi ada 6 pemenang 6 pemenang yang dapat giveaway. yang dapat giveaway. Siap. Ada 4 Rinjani dan 2 Ruby Wayang. Widih. Saya boleh nggak nih Pak kira-kira Pak ikut Pak? Jadi selain harus subscribe, like, dan komen, Oh gitu. share terakhir. Jadi Ya. komen yang terbanyak pun nanti akan kita nilai gitu, Pak Betul, Eko. betul. Siap. Nah, balik lagi untuk teman-teman, untuk yang menjadi pemenang yang akan dipilih adalah hak prerogatifnya pemilik channel Never Ending Aglonema. Baik, nanti akan saya umumkan pemenangnya. Yes. Dan terima kasihnya harus ke siapa nih saya? Ya, ini dipelopori oleh teman kita, sahabat kita, orang tua saya sebetulnya yang sering memberikan Wah, amat nasihat. saya. Bapak Rangga Kita kalau sebagai penasehat. sekaligus Padahal saya butuh masing-masing butuh nasihat saya. nasihat-nasihat Tangerang. Karena gini, kita kemarin di Asa Tangerang tuh ingin memiliki penilaian-penilaian dari orang dari luar yang bukan cuma lingkupnya di Tangerang. Penilaian kita harus menjajaki apa aja program-program yang mungkin bisa memberikan masukan yang bermanfaat untuk masyarakat. Kadang kita Tentunya sulit untuk melihat diri Yes, sendiri. saya. Makanya perlu sisi lain ya, untuk menasehati, untuk memperbaiki dan memberikan masukan. betul. Dan ini Setuju. mungkin pertama, nanti insya Allah ada lagi yang lain yang mungkin bisa kita minta untuk memberikan masukan untuk kita. Kira-kira begitu Pak Eko. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi sudah disampaikan di awal, ada giveaway 4 Rinjani dan 2 Ruby Wayang untuk para subscriber Iya. Never Ending yang sudah share, like, dan komen. Baik, terima kasih Bang Imron. Di sebelahnya ada Bang Matros nih. Apa kabar Bang Matros? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Gimana untuk kesempatan podcast ini? Apakah ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Oh ya, sebelumnya nih, Bang Matros sekarang sebagai ketua ASA Tangerang. Oh, luar biasa. Jadi ini kita sudah sepakat ya Bang Imron. Iya. Dalam hal ini terjadi regenerasi peremajaan dan supaya motivasi baru dari ketua baru. Iya. Jadi teman-teman kalau ada masalah dengan penjual Tangerang hubungi. Kacau. Jadi yang mau disampaikan Mas? Saya rasa sih Cukup ya. Untuk ini bermanfaat sekali Pak untuk teman-teman penghobi juga. Baik, terima kasih. Dan sekarang dengan Pak Rangga, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan rumah. Tuan rumah, ya, tuan rumah yang menyediakan segala fasilitas
sehingga kita bisa melaksanakan podcast ini. Dan di hadapan saya sudah ada Kansa anaknya Maria 3. Putih, indukan anak 3, dan ada Goliat putih yang hanya bisa dilihat di beberapa tempat saja. Untuk bisa memiliki ini masih mimpi saya. Masih mimpi kita di Alhamdulillah kita udah senang kalau bisa lihat Pak. Ya. Ya, baik. Saya juga ditemani oleh tuan rumah, Pak Rangga. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Kasih kami dan sudah menyediakan giveaway buat teman-teman nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita akan segera kembali setelah intro. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi Pak Rangga, kehadiran kami beserta teman-teman ke sini dalam rangka lebih memasyarakat untuk memperkenalkan aglonema kepada teman-teman ya. Kemudian juga podcast ini juga diprakarsai dalam rangka lintas generasi ya. Dari yang muda-muda, saya termasuk tua dari yang muda-muda. Saya tertarik nih ya. Karena gini Pak Rangga ya. Ini kan ada di dalam bentuk pemerintahan gitu ya. Nah, awal sukanya kepada aglonema itu apa sih Pak? Jadi kalau boleh sedikit menjelaskan, ya Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih buat Pak Eko, Pak Ketua dan Bang Indron sudah mau datang ke tempat saya. Ya Alhamdulillah, ini kebetulan juga mau memasuki bulan Ramadan. Betul, jadi kita sedikit ngobrol-ngobrol dalam mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan dengan teman-teman aglonema semua gitu. Kembali ke pertanyaan Pak Eko tuh, kenapa awal mulanya suka? Iya kan jenis tanaman hias banyak Pak. Iya. Biasanya perempuan ya Pak ya. Iya, jadi gitu. Ya suka pertama sebenarnya hobi saya suka dengan binatang, tanaman, dan terakhir ini saya tekun ini di aglo. Nah, aglonema ini saya mengenal ya pas zaman-zaman kita mengalami virus pandemi itu ya, COVID-19, naudzubillah menjalik, semoga tidak ada lagi. Jadi saya taunya itu. Tapi sebenarnya saya menuntut sedikit ini kepada senior-senior ini. Kenapa aglonemanya baru saya tahu pas COVID? Gitu loh. Ya. Kenapa? Setelah saya pelajari rupanya ini sudah dari tahun 80-an atau 70-an mungkin ya Pak almarhum Pak Greg itu ya Pak Eko ya. 90-an, 80-an ada. Itu kenapa saya baru tahunya tuh sekarang gitu. Kalau mungkin tahunya udah dulu, saya jadi seller juga. Karena gurih ya. Ya aglo ini unik lah, menurut saya unik. Dia bisa bermutasi karena dia beradaptasi, banyak hikmahnya. Kalau saya pelajari itu, saya sering mempelajari aglo itu banyak hikmah di dalam aglo itu. Dia dalam beradaptasi, kita manusia juga harus dapat beradaptasi supaya bertahan hidup kan, adaptasinya aglo itu kan. Banyaklah pelajaran yang kita bisa dapat dari aglonema itu. Ya, kemudian mengenal aglonema awal mulanya dari mana? Maksudnya karena teman sosial media atau gimana? Ya itu tentunya ya dari sosmed itu ya. Saya punya beberapa akun Facebook dan aglo dan Instagram, saya lihat ini unik gitu loh. Ini tanaman apa namanya? Yang dulu mungkin namanya Sri Rezeki ya, tapi yang biasa aja, banyak janda bolong. Dan dari kecil juga saya sudah disuruh sering ibu saya ngurusin tanaman, burung, karena papa saya dulu berlayar. Jadi saya kena jackpot lah dari orang tua gitu kan. Terpaksa tapi lama-lama suka gitu. Itu tanaman yang biasa dipiara sama ibu-ibu zaman dulu kan janda bolong dan segala macam. Tapi memang aglonema itu ya. Kalau dulu kan memang lebih dominan hijau putih Pak. Iya. Sekarang lebih banyak variasi. Ya, mungkin itu juga yang pada akhirnya menarik. Ya, karena di awal-awal yang paling bagus itu hanya silangan pagrek. Ya, barang-barang dari Thailand itu masih sedikit, masih so-so ya. Variasinya memang sedikit. Jadi memang pengenalan aglonema terhadap teman-teman di
Indonesia khususnya itu memang agak sedikit lambat. Iya. Gitu. Jadi ya wajar saja pada saat ketika COVID itu baru banyak tuh yang baru memahami aglonema. Ya. Kalau menurut Bang Matros perkembangannya gimana ke depan? Saya sih dari sisi mata saya ini Pak ya, ini akan terus berkelanjutan Pak. Misalkan ya nanti Pak Eko tua, saya tua, nanti yang muda-muda akan hadir lagi seperti kita kan. Jadi kalau buat saya sih aglonema itu sesuai motonya Pak Eko, never ending. Iya. Never ending aglonema ya. Jadi Bisa baik. Tapi saya gini Pak, mau nanya sama Pak Rangga. Orang yang pemula sampai bertahan sampai hari ini, karena banyak pemula yang nggak bisa merawat akhirnya kapok. Nah, ada nggak resep dari Pak Rangga supaya teman-teman juga bisa tahu nih sebagai sharing bagaimana cara perawatan? Karena pemula tuh pasti nggak tahu, buta banget lah soal pengetahuan, cara merawat, cara meminimalisir penyakit dan sebagainya. Aglo ini ya, semua itu harus ada ilmunya Pak. Semua ada ilmunya. Nah, karena saya belajar otodidak, saya dulu nggak kenal Pak Embro nama siapa nggak kenal saya. Tapi alhamdulillahnya karena ada sosmed, di situ banyak knowledge dari tentang aglo itu. Jadi saya pelajari pelan-pelan, mulai dari medianya, terus penempatan, jenis penyakitnya gitu. Dan itu harus sabar. 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 Kuncinya itu sabar. Banyak yang nggak sabar. Banyak yang nggak sabar. Nah, itu kan tadi semuanya formula, tapi kita sebagai manusia kadang-kadang kecewanya berat karena udah beli yang, nah itu menanggulanginya bagaimana Pak? Pasti ada posisi habis beli mungkin lonyat atau sebagainya, nah gitu. kapok. Iya, bahasa kita mah kapok. Iya, jadi buat teman-teman di rumah juga bisa, oh caranya begini gitu, atau gimana Pak Rangga sebagai penghobi di sini mungkin punya resep juga buat teman-teman di rumah. Ya itu, sabar. Jangan jangan cepet-cepet kapok, karena semua itu kan ada prosesnya. Iya. Ada prosesnya. Di aglo ini jenisnya kan macam-macam nih. Alhamdulillah sekarang kan saya udah bisa memelihara beberapa jenis, kayaknya seluruh lah. Seluruh aglo, karakter beda-beda, penempatan beda-beda, ya kan harus sering dicoba. Tapi kalau untuk lebih mudahnya ya bertanyalah pada suhu ini. Beliau kan open WA nih guys. Bukan open BO ya, open WA beliau. Jadi bisa ditanyakan langsung pada ahli karena beda-beda, baik maupun dari media. Tanaman-tanamannya juga, medianya juga maunya lain-lain dia nih. Ada yang mau yang kering kan itu. Maka saya ada jenis kocin mungkin dia ada perlakuan khusus ya. Iya betul. Perlunya perlakuan khusus ya. Jangan menyerah teman-teman ya. Saya bekerja berangkat gelap, pulang gelap, alhamdulillah masih bisa ngurusin komitmen. Itu juga yang saya mau tanyakan. Ini kan pohon banyak, ya. Pohon banyak, gede-gede, bagus-bagus, 90% koleksinya. Gimana cara ngurusin gimana? Sedangkan Pak Rangga kan bertugas setiap hari. Nah, gimana nih Kak? Ya itu. Saya yakin banyak teman-teman di luar sana yang posisinya sama dengan Pak Rangga, yang punya kesibukan dan aktivitas setiap hari seperti ini. Ya, itu ada tipsnya ya, ini bukti ya. Pertama bukti bahwa aglo ini tidak serewel yang orang-orang bilang atau teman-teman rasakan. Buktinya saya masih bisa mengurus ini saya sendiri Pak Eko. Oh, nggak ada orang lain yang bantu. Luar biasa. Istri saya juga cuma moto doang. Bukan moto doang dia. Moto doang dia istri saya gitu. Jadi ini bisa gitu. Saya pikir ada yang bantu. Enggak ada. Saya sendiri. Terus kapan saat merawatnya? Bisa ketika pada maghrib kita cek pulang ya kita bunkan. Nah, pertama pas saat keadaan weekend itu disempetin lah, dipotong, di riset. Ini kebetulan masih belum sempet nih, beberapa banyak ya mau dipotong ini, tapi waktunya belum sempet gitu loh. Mau dipotong terus hubungi kita. Nah, itu dia yang penting itu. Motongnya saat jangan ada kita Pak. Jadi memang waktunya dikhususkan tapi tidak mengganggu. Iya tentu dong. Pertama kita kan jadi
orang tuh harus komitmen, tanggung jawab. Kita pelihara tanggung jawab, kita rawat sesempatnya, capek-capeknya, minimal kita tengok lah. Karena kan dia nggak tahu nih aglo nih, tiba-tiba kemarin seger atau besok pagi udah lonyot kan gitu. Ini nggak pakai apa-apa saya. Fungsi daya saya lillahi ta'ala aja. Gitu. Kalau Lillahi ta'ala tapi rapet. iya, tapi kan nggak bisa masuk. usaha Iya. maksimal, gitu baik. Ya, terus gini lagi Pak Rangga. Di samping kesibukan sehari-hari, ya tentunya Pak Rangga juga pasti akan menyisakan waktu untuk perawatan aglonema. Nah, dari awal hingga hari ini, kita bicara di awal dulu lah. Ya. Ada nggak kesulitan apa sih di awal-awal? Karena banyak teman pemula juga yang kayaknya di awal itu agak sulit. Agak berat. Sebelum dia menemukan feel-nya. Ya. Gitu. Apa kira-kira kesulitan di awal pada saat dulu pertama? Kesulitan di awal yang pertama, pikiran saya itu ini tanaman nggak boleh kena sinar matahari. Pertama tuh. Jadi saya takut banget tuh kena sinar matahari. Rupanya ya karena saya bukan basicnya dari tanaman, rupanya dia kan perlu fotosintesis ya kan, perlu sinar matahari. Tapi matahari yang seperti apa gitu kan? Kalau saya suka menyadur, makanya dari beberapa teman seperti tren tanaman hias, dia bilang kan terang, teduh, hangat. Nah, itu bagaimana konsepnya? Gak bisa, mesti kita jalani. Improve sendiri ya Pak. Improve sendiri. Itu. Terus yang yang paling terpenting itu medianya poros. Ya, poros. Ya kan? Setuju. Itu poros. Nah, awal-awal itu katanya pakai tanah dikit tambah lonyot. Oke, banyak formulanya lah, proses itu lah Pak Eko. Wajar tuh, karena memang di awal-awal informasi dari sini Ya. masuk, sini masuk, sini Semua masuk. kita dengerin ya. Cuma memang kadang sangat disayangkan ketika di awal tidak berhasil Nyerah. nyerah. Ya. Nah, saya lihat Pak Rangga enggak nih. Pasti, saya yakin di awal juga pasti ada. Sama Pak Eko, sama. Terjadi busuk daun, busuk Makanya akar. sisa-sisa pot banyak gitu. Kalau Ya. kita sisa pot, sisa ngirim. Buat kiriman. Ya baik, Bang saya kembali nih ke Bang Matros ya. Bang Matros, sepanjang ini kan Asa Tangerang nih sudah ya bisa dibilang cukup aktif. Ya. Kedepannya ada apa ini untuk misalnya program-program selanjutnya dari Asa Tangerang? Ke depan sih ya, yang sudah kita targetin ya nanti mungkin habis Lebaran, rencana mudah-mudahan sampai nanti habis Lebaran kita akan mau mengadakan kontes lagi Pak. Wow. Insya Allah tuh. Insya Allah Pak, Luar mudah-mudahan biasa. Pak. Ya kan? Jadi ya kalau Tingkatnya secara regional lah, berregional, boleh regional. Pak. Jadi ibarat kata mesin itu harus kita panasin Pak. Ya. Jangan udah dingin ini kita dinginin lagi, harus panas gitu biar makin hot ya. Kita lumutan ya. Makin berat. Baik, kita tunggu infonya nih. Siap, Ini siap. tertarik apa info terbaru yang kita dapat? Ya kita berusaha Ya. berupaya agar aglonema tetap Ya. bergerak. Sebelum kontes Amin. nasional ya kita pemanasan dulu lah. Oh ya, kontes nasional akan terjadi di mana? Info yang terakhir saya dapat itu bulan 11 di Malang Pak. Oh, November. Ya November Di di Malang. Malang, Jawa Timur Pak. Ya, karena memang ini rencana kontes kelima ya. Kelima. Karena ke-1, Jakarta. Smasko. kedua, ketiga dan keempat Udah itu Jawa. di barat semua Barat nih. semua. Iya kan? Jakarta, Semarang, Semarang, Bogor. Bogor, Tangerang. Nah, ini baru ke timur nih. Jalan jauh kita Pak. Agak jalan. Ya. Bang Ibran ada yang mau disampaikan lagi? Ya kita lihat nanti karena ini kabar mengejutkan. Iya. Tapi wayang ngomong saya dengar. Kita belum dengar ya. Fatwanya live berarti nih tanpa rekayasa nih. Tanpa rekayasa itu tanpa Aduh. ini tanpa setting-setting Pak. Ini benar-benar apa info terbaru yang saya juga baru dengar gitu. Luar biasa. Tapi kesempatan. begini, tujuan baik mudah-mudahan semuanya dipermudah. Amin. Ya, insya Allah. Amin. Kemudian begini Pak Rangga. Ini kan aglo banyak nih Pak Rangga. Ya. Kemudian juga ditangani sendiri Ya. di waktu yang memang tidak mengganggu dinas utama.
Ya, kedepannya ada rencana apa sih dengan aglo sebanyak ini? Apa mau cukup ya sekedar hobi saja? Enggak dong. Atau ada rencana-rencana lain yang akan lebih besar ke depannya? Sebenarnya saya orangnya bosenan juga sih, Pak. Bosenan. Gitu kan. Tapi alhamdulillah, tapi alhamdulillah aglo nih saya nggak bosen-bosen nih. Mungkin karena banyak variasinya ya. Karena banyak variasi, dia mutasi. Jadi tiap tahun pasti ada aja ya. Yes, ada aja. Jadi ya teman-teman seller, ya kadang saya suka japri. Ada tanian saya nih, ada tanian. Ya alhamdulillah kan tanian saya tuh banyak tuh tanian, teman-teman suka ngambil. Ya berkahnya di situ insya Allah mudah-mudahan. Karena nggak usah takut aglo itu lonyot atau apa. Selama kita masih ada rezeki, ya kita pelan-pelan kita saving untuk beli tanaman-tanaman atau aglo impian kita. Nggak usah takut. Ini kan makhluk hidup, semua ada rezekinya sendiri. Betul, Pak. Itu. Jadi kedepannya tetap masih ada rencana-rencana besar. Insya Allah kalau Allah meridoi, ya saya akan banyak-banyakin lagi lah. Alhamdulillah. Ya ini motivasi ya. Ternyata memang aglo itu selain kita suka juga sebenarnya ada faktor ekonominya, Bang Imron. Menghasilkan. Oh ya, luar biasa. Kan saya udah pagi. Ini pura-pura. Cuma saya kesulitan Pak Eko. Ini mencari regenerasi ini sulit, anak-anak muda ini sekarang nih saya bingung nih. Karena banyak kalau kita bicara kayak program pemerintah nih ya, ketahanan pangan ini sulit nyari petani. Anak-anak muda itu tidak mau jadi petani. Contohnya kayak di petani kopi misalnya. Petani kopi itu yang paling muda tuh yang saya pernah baca tuh umur 60 tahun. Oh, Petani gitu ya? kopi itu yang paling muda Pak Eko. Iya. Padahal Indonesia ini kaya sekali masalah ketahanan pangan nih, kayak kita yang duduk ini nih. Oh iya, ini kursi. Ini hitam nih cakep banget. ini langka, sangat langka. Ini kayu namanya kayu ebony. Ya buat ya sekedar ilmu pengetahuan dikit ya. Ini ebony, setahu saya tuh cuma ada 2 di dunia. Pohonnya adanya di Sulawesi Tengah sama di Afrika, entah di Afrikanya bagian mana. Tapi yang terbaik ini di Indonesia. Oh, yang ebony Indonesia. Iya, ini udah dilarang. Buat Cuma ini kayu lama kan. Jadi macam polisi larangan keluar nih. Ini udah lama sekali bener. Ini usianya bisa jadi sudah 30 tahun. Waktu itu belum ada larangan karena ini untuk ekspor ke Jepang. Karena ada larangan akhirnya tidak bisa diekspor. Kebetulan saya tugasnya karena di Airut menjelajah. Alhamdulillah jodoh. Ini susah sekali dapetnya Pak. Ini 30 tahun tapi kayak baru, Pak. Pak, ini termasuk rare juga nih, Pak. Rare. Ya kalau nggak salah tuh pohonnya Pak Eko. Itu 50 tahun dia pohon itu aja. Itu paling cuma segini diameter itu. Makanya dia langka. Lebih lama, Pak. Makanya berat. Iya, berat banget. Seratnya bagus. Ya, alhamdulillah. Tapi kayak baru, Pak. Klinis. Kan udah 3 tahun ya? 30. Iya. Kuat ya, kuat banget. Kuat Pak Eko. Ya. Anti rayap. Jadi rencana kedepannya oke. Butuh regenerasi lah. Butuh regenerasi ya. Jadi memang mungkin begini Pak, kenapa regenerasinya kurang berjalan? Kembali karena memang banyak sekali masyarakat kita yang belum mengenal. Iya. Ya, karena ketika dia mengenal aglonema dan suka, dia nggak perlu awal-awal dia nggak perlu terlalu banyak perlahan sebenarnya. Yes. Iya kan? Saya dulu parkiran mobil, Pak. Nah, iya karena dengan selevel teras rumah aja untuk mengembangkan tuh bisa. Menurut saya sih gitu. Tambahan Bang Bro? Kalau saya sebagai kaum milenial di sini. Oh, milenial. Tuh gini. Iya. Sama saya dong. Ya. Saya apa? Kalau yang namanya tanaman mungkin udah doktrinnya apa sih? Tani itu apa sih? Iya. Ya kan? Nah, tugas kita mungkin orang-orang yang memang ada di aglonema hari ini itu untuk memberikan pengetahuan lebih bahwa ini tuh berharga gitu, ini ada harganya. Ada value-nya ya. Iya, ada nilai. karena saya di dalam saya tahu gitu kan. Kalau saya di luar dari lingkupnya tanaman hias mungkin saya akan pikir dulu waktu pertama-tama juga sebelum saya kenal, saya mikirnya
apa sih tanaman Sama kayak di pinggir jalan gitu ya. paling Itu 500 tumbuh, perak harganya. tumbuh di belakang rumah katanya dulu gitu-gitu. Saya ketawa aja. Ini sering loh di komen-komen. Banyak itu. Ya, itu banyak di pinggir kali Iya, gitu di kan. belakang rumah banyak. Ya karena itu memang kita nggak Ya wajar lah. Karena memang belum sampai infonya tentang aglonema. Nah mudah-mudahan kedepannya kita sebagai memang yang ada di dalam suatu fondasinya di aglonema tanaman hias khususnya aglonema ya, kita lebih bisa mengenalkan ke teman-teman yang mungkin di bawah kita bahwa aglonema tuh bisa menghidupkan loh. Dan sudah terbukti kan di sini Banyak. orang-orang besar semua. Salah satunya harus pakai kontes Pak ya. Kontes ya. Iya. Untuk lebih memperkenalkan. Iya. Makanya kontesnya sebaik itu di tempat umum. Iya benar. Jangan eksklusif ngumpet di satu tempat yang tahu hanya orang-orang Orang aglo tertentu, saja, iya. sedangkan umum nggak tahu. Iya. Harus kontes. Seperti saya dulu ketinggalan info kan, salah Pak Eko dulu sebagai Salah senior. Pak. Izin ketua. Harus kontes. Jadi gini memang aglonema itu di tahun 2004 sampai tahun 2010 kisarannya nggak terlalu jauh Pak. Hanya seputaran Jabodetabek. Iya. Oh. Kurangnya serapan informasi ke Iya. masyarakat umumnya. Teman-teman di luar daerah itu sangat sedikit. Paling 1-2 kali, 1-2 Yang saya orang. tahu dari Lampung ada, ya. Sama- Dari Sulawesi nggak ada, nggak kedengeran tuh. Dari Kalimantan nggak kedengeran. Jadi masih seputaran Jabodetabek, Jawa. sedikit Jawa. Itu sampai tahun 2010 begitu. Ya. Sampai pada saat waktu itu ada medsos Facebook baru tampil, saya posting aglo Pak, 6 bulan nggak ada yang like satupun. Bayangin. Dulu ada namanya Coachin Agov ya, aglonema on Facebook. Iya. Iya yang ngasih nama itu. Oh, Itu Vicky. wah beruntung deh dengan Salaman masalahnya. Salam tempel. Ya itu. Jadi saya pernah posting aglo selama 6 bulan, setiap hari selama 6 bulan. Yang like satu itu 2010 Pak. Itu teman Pak Eko lagi. Ya iya. Orang juga kan mungkin ya itu dari situ aja kita Ya. udah bisa tahu bahwa memang aglo belum bermasyarakat. Kemudian nih Pak Rangga, tanggapan Pak Rangga tentang yang hari ini ketika kemarin kan zaman Covid harga up tuh. Iya, iya. Kemudian hari ini kan ya udah mulai terkoreksi ya. Bagaimana? Karena masih ada juga teman-teman yang ternyata dunia akhirnya kapok segala macam, harganya turun dan lain-lain. Menurut Parangga belum? Ini bukan kata saya ya, menurut penelitian ada kultur Indonesia ini suka latah rakyat itu. Lagi aglo musim, sepeda musim, itu semua, kan? Ikut semua gitu kan. Musim hujan. Tapi nggak apa-apa juga, itu ya kan nggak apa-apa juga. Tapi yang penting ketika aglo ini kita rawat, dia kan ada feedback gitu, dia memberikan keindahan. Tiba-tiba kita namanya kalau seperti Bang Imron mungkin ya jatuh cinta itu nggak ini dia. Jadi Bang Imron ini teman-teman ya beliau masih mencari jati diri gitu. Saya masih menunggu. Mencari diri apa mencari pendamping nih Pak? Bisa jadi. Tapi enak lah, saya juga bingung sama aglo ini kan tiap hari dipandang nggak bosan-bosan gitu. Artinya walaupun harga terkoreksi masih Nggak oke ada. lah, masih no problem atau gimana? Ya alhamdulillah harga terkoreksi. Ya mulai kita bisa dibilang ya mohon maaf aglo nih ya kan kita bisa bereksperimen gitu loh. Teman-teman Ya. mau mencoba formulanya yang pas karena harganya Ya. terjangkau ya mulai. Justru ya saat ini mungkin Momen. ketika yang dulu mahal sekarang udah terjangkau, Iya. nah saatnya tuh. Karena tahun depan, bulan depan atau nggak tahu 2 bulan lagi pasti ada lagi tuh jenis baru datang, timbul muncul. Saya lihat ada jenis baru tuh. Apa itu Ada kemarin tuh? itu namanya Clarasita. Clarasita, iya. Baru dengar dan baru lihat saya juga. Pak Eko belum punya? Belum. Aduh. Dengar aja baru. Iya. Mana punya ya Pak? Iya. Kalau Bang Matros nih ya, awal-awal kenalan itu kapan sih Bang? Saya Dan kenapa kok bisa suka?
Saya memang dari pas mahal-mahal tuh sempat ngikutin tuh Pak. Karena mahal kan? Iya, dulu yang pas Iya. sedaun 5 juta. Itu tuh cuma jadi penonton tuh waktu itu tuh. Nonton Dulu, lah. iya dulu Aglo mungkin 2000 berapa ya? 2000 mungkin 2007 apa 2006 gitu. Aglo pertama yang saya beli tuh heng Pak. Zaman itu Pak. Heng aduh. Tahun Jadi berapa? ngeheng ya. 2004 apa 2005 gitu. 2005. Udah beli terus memang suka tanaman awalnya. Akhirnya waktu itu karena kerja kita fokus lah waktu itu kerja, namanya anak muda kan masih kerja. Terus 2017 lah awal-awal tuh mainlah ke tempat teman yang tadinya waktu itu kita jalan bareng Oh nih, Pak. berarti dari kenal Sempat vakum lama. Karena tadi 2005 ke 2017 kan jauh lama tuh, jauh ya? Oh sempat vakum. sempat ya sekolah saya udah suka aglo sekolah Sekolah aglo. SMA itu saya senang sekolah aglo aglo. bukan Oh, bukan. Sekolah saya udah senang aglo Pak, zamannya dulu Antorium mahal-mahal itu ngikutin saya. Oh. Terus 2017 saya main ke tempat teman saya yang waktu itu memang udah jadi tua juga ya Pak. jadi partner, kita udah main lagi sini. Kebetulan ya dulu saya nggak tahu ada Goliath, nggak tahu saya, Nggak tahu. tahunya cuma Pride Sumatera waktu itu Selmar 50.000 kan, Adelia kita tahu, Iya. Legasi yang umum-umum aja. Ini apa Goliath berapa duit? 700.000, oh mahal juga. Ya. Waktu Lumayan. itu, iya. Akhirnya kita kerja terus dalam hati saya, oh saya basic saya memang bukan seorang pekerja Pak, maksudnya yang senang Oh, wira kemana swasta. ya warawiri lah. Akhirnya dari kerja saya Bismillah ambil niat saya mau terjun di tanaman, sampai sekarang saya nggak kerja lagi Pak. Tapi memang selain gini, harga tinggi itu salah satu daya tarik Pak. Salah satunya Pak, Ya. salah satunya. Karena kita jadi mau tahu, Betul. ini pohon kok harganya mahal. Jadi Gimana? serius juga. Gitu kan? Iya. Ini pohon harganya mahal amat. Apa sih bagusnya? Apa sih bagusnya? Apa sih itu untungnya Iya. punya Manfaatnya apa sih? Iya. Bisa nyembuhin penyakit nggak sih? Karena terus terang harga tinggi itu jadi daya tarik tertentu selain keindahan. Nah, Bang Matros dari apanya sebenarnya? Saya yang paling saya suka dari Aglo ya satu itu nilai ekonomisnya itu Pak. Nah, itu salah satu ya. Karena ada juga temen yang ya memang bagus. Iya. Saya suka. Yang satu ya emang ada nilai Ekonomisnya, ekonomisnya. ada ekonomisnya di dalam Aglo ini Pak. Tuh, saya setuju. Jadi dari sisi itu Ya, ada situ. ya, karena dari mahal orang akan menjadi bertanya. Gila, sampai harganya 4 juta misal. Contohnya dua tanaman ini nih Pak ya kan. Sebutin dong berapa Bang? Aduh Pak saya juga. Ini apa namanya? Aduh ini salah satu. Ya alhamdulillah Oke nih, teman-teman. ada Ini rezekinya Goliath saya Putih. bisa beli 2 tanaman ini. Sebenarnya kebaikan Pak Eko juga jadi dapat korting. Oh, saya. iya. Ah, aduh bisa. Saya ngarepin anak-anak. Jujur amat. Bang Imran gimana mulai tertarik dengan agro? Aduh, itu cobain gimana sih dukunya. sekarang? Kalau Awal-awalnya. Pak Eko dukung. kalau soal kenal memang dari kecil saya kenal. Jadi di Oh. rumah saya, lingkungan saya memang pada waktu itu yaitu tadi yang dibilang sama Pak Rangga, latahan. Begitu booming semua orang pengen punya. Sampai bapak saya dulu punya perbanyak Pride Sumatera itu bisa beli motor. Saya sampai kaget kok Pride Oh, orang Sumatera. tua juga udah kenal agro. Iya, waktu itu saya kecil saya nggak ngerti gimana bapak saya bilang ini Iya, motor maksudnya- baru dari daun katanya dari daun. Sampai dia Berarti dia petani darah biru. Iya, murni. Sultan, Pak. Hmm. Sultan. Berarti kalau isinya tua-tua Pride Sumatera doang. Pak, kalau tua-tuaan di agro dia, Pak. Dari Iya. kecil Kan kenal doang. Kenal doang. Jadi pada waktu itu sampai saya juga kaget. Tiap sore tuh Pak Eko dimasukin ke dalam rumah. Itu pohon. Iya. Segitu Nah, berharganya itu sih. kalau dimasukin dalam rumah saya ingat tuh Pak, per daun waktu itu masih 150.000 tuh Pak. Habis kehilangan udah berhenti. Pokoknya udah dapat motor, kehilangan habis itu udah berhenti. Oh, Mungkin fasenya juga sudah mulai menurun. Nah, tahun 2019-2020 saya itu pegawai. Saya pegawai kerja. Saya datang ke rumah teman saya tekudin sampai saya resign. Memutuskan untuk fokus di agro gitu. Iya, karena cuannya jauh Lebih. jauh. Enggak, kalau hampir sama jauh lah. Ya kan ya ada sedikit penghasilan yang Pak Eko tahu lah ya. Ya hal itu kan ya kalau saya pikir untuk kerja tuh
Kayaknya itu berapa tahun ya? Nggak uber. Nah ini buat teman-teman yang mungkin di bawah saya nanti gitu, dan mungkin mudah-mudahan pemerintah juga bikin program yang bisa buat UMKM itu hidup gitu. Jadi knowledge buat teman-teman yang masih muda. Nah ini tugas Bang Iya, Matros bukan nih. cuma menghasilkan uang, bukan cuma kerja gitu Pak. Wah ya kan. Iya. Sampai hari inilah berlanjut seperti itu. Sampai hari. Singkatnya begitu. Jadi kalau dibilang nilainya dari mana, saya suka dengan warnanya sama yaitu tadi cuannya. Ekonomi Nilai saya. ya memang dia ada value-nya di situ. Saya juga setuju. Sebenarnya saya juga dulu ngantor Bang. Sama, saya juga ngantor. Semuanya pada Nganjor. Tapi pada saat saya merasa kok kayaknya kalau saya fokus ke aglo, kayaknya akan lebih baik nih. lebih maksimal. Saya nekat, bismillah, saya resign, saya fokus di aglo, alhamdulillah sampai hari Pak, ini. Bapak jangan ya Pak ya. Bapak jangan. Benar Pak. Tadi jagain aja Udah 3 orang nih Pak. Kan bentar lagi. Saingan tadi kita saingan. Jangan jadi saingan dia. Bapak jangan Pak. Bapak jangan Pak. Bapak kerja aja udah Pak. Kita break dulu ya. Iya, break yuk. Teman-teman, kita lanjut setelah break sejenak. Ya. Saya akan berikan kesempatan nih kepada Bang Matros, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Rangga. Nah, gini Pak, tadi terbesit saya mendengarkan ada Pak Rangga berucap latah-latahan ini ya kan. Benar nggak Pak Eko ya? Ya. Nah, latah-latahan. Nah, Bapak ini sampai bisa bertahan kan tanaman itu kan Pak. Biasanya jarang Pak. Biasa gitu. Bapak tadi bilang saya burung udah pernah, Ya. ikan udah pernah, tanaman udah pernah. Kok Bapak bisa jatuh cinta Pak sama aglonema Pak sampai sekarang Pak? Kenapa Pak? Waduh, ini pertanyaannya berat ya. Perlu pemikiran yang mendalam. Ya, jadi ya mohon maaf jawabannya kalau tidak memuaskan ya kan. Ini cuma dari pengalaman. Ya. Jadi hobi-hobi sekian banyak itu yang saya lakukan itu banyak apa namanya limbah, karena kita kan tinggal di lingkungan ini ya, rumah rumahan. Kalau miara binatang, baik burung, ayam, saya dulu punya ayam Kucing, ketawa, ya. ya kan, itu ada limbahnya, baik, ada limbahnya. Ikan juga ada limbahnya. Ya. Kalau untuk masalah menghasilkan, itu semua menghasilkan, menjanjikan. Nah, hebatnya tanaman itu, dia kan tidak ada limbah, paling bekas metan aja ya kan, bekasnya juga itu juga masih dipakai buat tanaman bisa dipakai. yang lain yang keras-keras itu kan, yang batang-batang keras. Jadi itu manfaatnya banyak. Tetangga nggak ada yang komplain, tuh melihat tanaman seneng. Apalagi kalau lagi pas lebaran digerebek rumah saya. Bukan digerebek Pak, dicomot Pak. Ah, iya. Makanya ya gimana ya kan, namanya tetangga ya kan. Kalau digerebek berarti besok kita lebaran di sini Pak. Makanya jangan koleksian semua Pak. Ah, Harus ada rumusan. Iya, harus ada rumusan. Buat tetangga. Biar tahu. ya nggak apa-apa kalau selama masih ada. Itu Bang Matros. Siap. Jadi, ini bagus, Luar biasa. nggak mengganggu orang lah. Tanaman Jadi, itu. ya itu tadi yang seperti saya bilang Pak. Mungkin nggak perlu lahan yang terlalu luas Nggak juga. perlu. Ya kan? Untuk sekelas teras rumah, samping rumah, atau dak atas itu masih bisa dipakai untuk kita merawat aglonema. Iya. Kalau bosen tinggal ganti-ganti ID aja sesuai dengan tempat itu kan nggak masalah. Banyak yang menampung kok. Wih, aman. Perluas jaringan. Ah, Koneksi. Iya, iya. Pak, nomor Banyak kenalan. Nomor WA saya udah dicatat ya. Terima Makanya tadi kasih. saya agak komplain tiba-tiba ini kok udah agak sedikit, Iya. katanya udah keluar, Udah keluar. jalan, ya nggak apa-apa. Iya, iya. Berikutnya, Kloter berikutnya habis lebaran Pak biasanya Pak. Insya Allah ada listnya nanti. baik nih Pak Rangga, dari sekian banyak aglonema, jenis aglonema ini kan ada nih kalau kita dengar tuh di para hobi itu yang fanatikan tuh terhadap jenis. Wah, saya sih kayaknya kalau kocin ini enggak nih, kurang gitu. Kurang. Atau kalau yang Batik, apa gitu, batik, yang batik, ya batik, pengennya daun yang besar, daun dibuka, besar, ya. aja. Pak Rangga gimana? Apakah ada istilah fanatik terhadap jenis? Tentu, saya fanatik sama yang cantik. Oh, Nah kebetulan aglonema cantik semua, jadi saya fanatik semua. Baik. Jadi cantik bukan yang lainnya Pak ya definisinya ya Pak ya. Karena saya suka sama yang cantik, karena aglonema cantik semua, mau
dibilang orang romosan apa enggak, sebenarnya kalau dipelihara dengan betul dia sehat, bagus juga, Bang. Karena memang saya lihat di antara koleksian yang harganya Nyelip yang biasa-biasa. masih ada Gajah Mada, gitu kan. Ada Suksum juga masih ada, Pak. Suksom aja masih ada gitu. Kalau Mahardika tentunya pasti. Gede banget. Maskot ya, Membawa maskot. nama beliau. Ya. Maskot. Pantami. Mantap. Mantap. Nanti akan saya spill ya, walaupun nggak bisa satu-satu akan saya spill koleksian dari Pak Rangga. Kemudian nih harapan Pak Rangga ke depannya terhadap gini deh. Saya menganggap Pak Rangga ini kolektor hingga hari ini, ya, penghobi sekaligus dan pembeli yang potensial, ya, menurut kami. Harapan Pak Rangga terhadap para penjual aglo seller, kan banyak suka terjadi ada keluhan inilah, Ya. keluhan itu bagaimana? Jadi ya kalau saya berharap kepada seller itu sebenarnya banyak banget, tapi ya kita nggak bisa memenuhi semua harapan itu. Saya kira. Jujur untuk masalah ditipu ya mungkin para penipu saya Lagi nonton. banyak saya ditipu baik yang begono begini ya sudah kan. Saya cuma kasihan bagi mereka itu, tentunya mereka orang nipu itu kan rezekinya nanti nggak akan berkembang gitu aja. Tutup lah. Jadi saya berharap seller itu ya seller yang amanah, misalnya dicek betul kondisi tanamannya. Nanti kan kalau tanamannya datangnya sehat, seperti banyak contoh. Waktu itu ada teman kita juga yang warkop sedulur itu. Warkop sedulur. Oh iya, saya tahu itu. Dia pernah bawa tanian saya dari sini ya kan, bawa tanian dikirim, nggak tahu tuh dikembalikan lagi Pak Eko. Itu kurang lebih 1 minggu itu tanaman balik lagi dalam kondisi masih sehat, alhamdulillah. Itu ya tanaman yang kalau kitanya menjual sehat ya di customer juga pasti sehat. Tentunya ada batasan waranti dong, karena ini makhluk hidup nggak mungkin selamanya dia sehat. Jadi kalau urusan mati hidupnya ada yang ngatur. iya makanya makhluk bernyawa banyak manfaatnya itu Eko. Saya harap itu teman-teman seller itu nggak usah takut masalah rezeki laku segala macam. Kalau memang udah takdirnya laku, kebeli juga sama orang. Iya. Jadi harapannya tadi yang saya tangkap, jadilah penjual yang amanah, Yes. penjual yang memang bertanggung jawab. Iya, nggak ada masalah itu. Nanti kan ini numbuh sendiri. Nanti kita nggak tahu dia dari tanaman yang ini bawa rezekinya, tanaman yang ini bawa rezekinya gitu. Ya, Bang Imron ada yang mau ditanya ke Pak Ram? Nggak ada sih kalau untuk bertanya, cuman gini, buat teman-teman di rumah mungkin untuk memulai kayak Pak Rangga itu prosesnya panjang ya Pak Rangga ya. Berapa tahun sampai bisa memahami ini Pak? COVID itu kapan mulai? Saya ingat 2020 lah. 2020 Iya. Maret. 2021 itu masih sedikit kan ya penjual aglo ya. Ya kan nggak banyak. Jujur saya menjelajah itu. Iya. Kemana nyari tanaman yang ini susah banget. Hunting offline gitu. Hunting offline saya. Sana kemari ya. Iya, hunting offline itu prosesnya lama. Terus baru beli ada yang lonyot. Terus aduh macem-macem lah katanya. Ada yang dipotong bonggolnya gitu. Dramanya banyak ya Pak? Dramanya banyak. Drama Korea. Gitu kan. Intinya kalau seneng ya jalanin, kalau udah bosen ya monggo gitu. Tapi tetap ini hebat lah. Alhamdulillah kita dikasih tanaman yang membuat kita semuanya bahagia. Baik seller, buyer, ya kan. Yang tukang moto-motoin datang ke sini, teman-teman istri saya, teman-teman mertua pada foto-foto, ya kan. Ada bagian moto, Ada bagian motong. Iya. Ada yang nganggep pakai bak Pak. Tapi Pak Rangga masih suka beli online. Masih beli online, terkadang ya kalau memang suka saya beli, karena tidak hanya beberapa jenis ID ya, saya punya satu ID itu ada beberapa pot gitu Tadi loh. saya lihat kayak Tuan Opsiam udah punya, tapi ada lagi yang baru kan gitu kan. Baru diantar. Ya jangan dipaksain, jangan dipaksain. Kebetulan kalau memang kita sedikit ada rezeki daripada buat jajan-jajan, saya Sabtu Minggu tuh
nggak pernah kemana-mana Pak Eko. Kecuali ada kegiatan-kegiatan yang lain ya. Kalau nggak ada waktu ya saya di sini berkebun. Refresh ya Pak ya, refresh ya Pak ya. Ya, banyak inspirasi lah. Siap. Ya. Kemudian nih Pak Rangga, kan tadi juga saya lihat ya, ada beberapa aglonema yang varian baru. Ya. Menurut Pak Rangga, dengan hadirnya varian-varian baru itu menambah semarak tentunya. Iya, karena manusia itu sering bosen kalau ada barang baru dong Pak Eko, tentunya akan ada penyemangat lagi, ada suntikan baru lagi gitu. Ya mudah-mudahan banyak teman-teman yang membuat varian yang baru lah, mutasi-mutasi baru, entah Kabel-kabel baru. aglonema bolongan atau Kalau belum udah banyak. Bahkan ini apa butuh. grepes ya. Iya, grepes. Jadi untuk dapat varian baru tidak hanya harus dari jenis baru, Iya. tapi juga bisa dari jenis yang bermutasi. Iya Pak. Yang kadang memang harganya akhirnya berlipat-lipat. Baik, Keren. kita cukupkan. Ada tambahan dari Bang Ibram? Mungkin saya rangkum aja untuk diskusi hari ini, selain lintas generasi dengan tadi tips-tips yang dikasih sama Pak Rangga. Buat teman-teman yang mungkin hari ini menjadi pemula untuk penghobi aglonema, semua itu tadi udah disinggung juga bahwa tanaman ini butuh kesabaran. Sebenarnya secara gambaran besar itu kita harus kenali dulu karakternya ini maunya gimana. Karena banyak pembeli yang baru, dia punya uang, dia beli aja tuh Pak. Mati semuanya kapok. Sembarangan. Ya, maksudnya kenali dulu karena saya pun kenal dengan aglonema, dengan bisa saya pegang itu butuh waktu 2 tahun. Dari medianya, dari sirkulasi udaranya, dari sinar mataharinya. Semua kata orang banyak banget, tapi kan patternnya kita lagi yang ngalamin. Kita lagi tuh, cocoknya gimana berdasarkan pengalaman. Nah, jadi memang butuh kesabaran di situ yang tadi yang dimaksud dari teman-teman di sini, bahwa kesabaran itu semuanya berproses. Ketika sudah ada di titik kita ngerti nih karakteristik tanaman, udah kedepannya enak gitu, jalannya enak gitu. Gitu aja buat dari saya. Jadi memang untuk perawatannya, Iya. perawatan aglonema itu antara media, sirkulasi udara, Sinar dan matahari. Iya. ini satu kesatuan yang nggak bisa. That's right. Kadang banyak orang yang nggak ngerti soal itu, dan kurang juga minimnya dari mungkin para petani dan influencer yang ada hari ini, senior-senior yang udah pada berhasil. Cuman nggak ada tuh diskusi. Kalau dulu ada Pak Songko di Instagram ya. Jadi banyak teman-teman hari ini pun mereka udah pada jago-jago. Iya, nah mungkin Banyak kedepannya yang bagus. Asal Tanggang buat kayak gitu. Jadi terbuka buat umum. Kita sambil diskusi cara-cara penanganan dan sebagainya. Jadi orang tuh sebetulnya saya lihatnya gini, selain memang orang udah bosen, juga sisi lainnya kapok, Jenuh. kapok. Karena merasa tidak berhasil. Iya. Itu. Jadi kalau kuncinya mereka sudah bisa pahamin soal karakteristik tanaman, insya Allah kedepannya lebih banyak lagi nih yang pengen. Betul. Gitu Pak Eko. Saya paham. Jadi maksudnya gimana caranya kita memasarkan aglonema sekaligus memberikan tip-tip perawatan Iya. supaya aglo yang dibeli dengan harga tertentu itu nggak sia-sia. Iya. Mau berapapun, maupun keluar uangnya cuma aglonema 30.000. Duit juga itu. Iya. Ketika dia ngerasa tanaman ini mati, udah berat. Bukan soal uangnya sebetulnya di situ. Kecewa banget gitu. Nah itu yang saya berharap kedepannya baik kita yang ada di Tangerang atau dimanapun berada bisa lagi mengedukasi teman-teman penonton-penonton atau penghobi-penghobi yang baru mulai atau yang sudah mulai gitu. Oke, berarti memang untuk konten-konten edukasi juga harus diperbanyak. That's right, saya sangat mendukung. Pas begitu kemarin habis liputan sempat saya ditelepon Pak Rangga, wah yuk berangkat, saya bilang. Gimana supaya orang lebih mau nonton ya? Saya, Pak ada nggak dibuat giveaway? Ya. Jadi memang begini ya, kalau melihat dari sisi influencer atau YouTuber, mungkin nggak banyak orang yang mau untuk menjadi edukator di masalah aglonema, karena gini Bang, konten-konten edukasi itu
tidak sebanyak penontonnya ya, tidak sebanyak review harga atau konten jualan. Jual. Itu edukasi, itu pasti jumlah penontonnya sedikit karena orang masih tertarik dengan keinginan punyanya dulu, keinginan bisa ngerawatnya ntar, beli dulu yang penting. Nah itu di situ maksud saya, kita balik logika itu, rawatnya dulu, bisanya dulu, mau beli udah punya, kalau udah bisa rawatnya mau beli berapapun. Ya mungkin gampang itu juga salah satu yang membuat YouTuber atau apa tuh agak mempersedikit volume edukasi, bisa juga. Dari Bang Matrus? Ya kalau saya sih paling sedikit aja ya Pak, sedikit ke teman-teman penghobi juga, mungkin Pak Rangga juga. Pesan saya sih untuk penghobi baru, mulailah merawat atau beli itu dari yang murah-murah dulu untuk belajar. Itu penting gitu. Kalau dia mampu langsung beli mahal. Kalau ya nggak apa-apa, masalah kan gitu. Masalah mampu kan semua orang mampu, cuman kan yang jadi perkara dia orang bisa ngerawat enggak kan gitu. Jangan jangan sampai ya kita mampu beli. Contoh yang Parangga yang kita lihat nih, punya Parangga di depan. Kita tahu nih harganya lumayan kan. Saya rasa gini juga. Karena Parangga sudah merasa mampu rawat, makanya dia beli. Nah, maksud saya begitu, Pak. Yang branded kayak maksud saya begitu. Jadi dia belum bisa bisa bakal beli. Ya, ntar dulu tahan dulu. Maksud saya gitu. Jadi mulai dari yang bawa-bawa dulu, pelajari karakternya. Kalau udah bisa, mau beli pohon yang harga puluhan juta pun nggak jadi problem gitu. Ada. Japri aja. Gitu aja sih. Jadi sambil gitu menyelam Pak. Minum air. Nah, jadi kalau saya lihat ya gitu, kebanyakan kenapa banyak penghobi kapok ya itu. Jadi dia merasa wah susah, busuk, lonyot ya kan, itu sering kita dengar. Padahal mereka sendiri yang memang minim pengetahuan, kurang memahami agronomi itu jenis apa sih, tanaman apa sih gitu. Itu doang sih. Saya juga harus memperbanyak konten edukasi ya. Perlu Pak, perlu. Mungkin ya gini lah, tahunnya gini, waktu Covid ya semua orang pada sibuk dagang kan. Nah sekarang makanya kita harus kasih edukasi Pak, supaya nanti pas ya kita jaga-jaga aja Pak, takutnya rame lagi ya kan. Gitu doang. Paling dari saya itu aja sih. Tapi menurut saya Jaga-jaga apa harapan itu? Jaga-jaga dong. Ya, harapan juga. Harapannya 80%. Tapi memang ya penghobi aglonema jika dibandingkan 10 tahun yang lalu, lebih baik sekarang. Bisa 10 kali lipat kalau saya paham. Bisa bilang 10 kali lipat jumlahnya. Dan itu belum apa-apa dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, masih jauh sekali. Makanya Pak Eko, sebetulnya on track-nya hobi aglonema untuk hari ini tuh sudah on track kan. Milenial di Tangerang semuanya hari ini kan angkatan saya semua. Benar. Kalau dulu kita ngelihat petani aglonema yang udah ubanan, aki-aki. Kalau hari ini udah jauh, muda semua. Udah menurun. Yang aki-aki tetap di rumah, kita yang ke rumahnya aki-aki kita beli. Cuma yang jadi problem itu konsistensinya teman-teman aja sih. Kalau saya lihat statistik di YouTube ya, terutama YouTube saya, itu bapak-bapak itu lebih banyak sekarang. Sekarang Kan saya suka buka YouTube studio, itu ada statistik gitu. Itu yang pria lebih banyak daripada yang anak muda. Oh jadi udah terbalik ya paradigmanya. Kalau dulu zaman Covid kan ibu-ibu. Ya, jadi customer saya 80% ibu-ibu waktu itu. Kalau misalnya pria itu dari umur sekian sampai umur sekian ya, di situ tuh ada 34 yang saya setting sampai dengan 65. Itu persentasenya itu bisa 60%. Dibandingkan dengan ibu-ibu yang sekarang cuma 40%. Jadi terbalik di kondisinya hari ini. Bagus. Gitu. Jadi artinya kalau dulu memang untuk hobi. Ibu-ibu kan untuk hobi. Sekarang lebih banyak bapak-bapak. Mungkin arahnya udah ke bisnis. Ya, bisa jadi. Nah, itu lahan baru lagi tuh Pak ya kan? Itu biasanya lahan baru lagi tuh. Ya. Pergeseran, memang benar terjadi pergeseran. Ya memang kalau ngobrol sama orang Tangerang ya,
nggak jauh dari cuan-cuan karena hashtagnya juga gitu. Cuan. Ya saya sih berharap gini Pak, ada parangga berikutnya Pak. Ya, gitu Pak. Ya, Ada parangga cuma satu. yang tetap bertahan gitu ya, bertahan eksis. Di Parangga juga setahu saya dia mau belajar. Dia mau belajar. Sampai tadi saya bicara di belakang layar, dia tahu untuk jenis ini medianya harus yang begini. Itu kan perlu waktu dan perlu belajar yang benar gitu. Iya. Itu karena apa? Ternyata untuk jenis ini medianya harus begini-begini. Benar nggak Pak? Betul. Kita ada bicara gitu. Ya. Jadi memang harus ada. Kalau udah sampai ke titik itu berarti trial errornya panjang, prosesnya panjang untuk bisa ketemu media yang Settingannya pas. Settingannya pas. Jadi miara aglo itu jangan maunya kita, tapi apa maunya aglo, maunya pohon. Ya. Takut sih ya, jadi itu ya. Iya. Ikutin dia jangan ikutin lu gitu. Sama kan kalau kita hobi-hobi apa aja, jangan maunya kita, maunya itu barang kan gitu, baik burung, tanaman, apapun itu kan. Tuh. Boleh jadi hashtag. Iya. Tadi kita saya sempat bicara. Ternyata memang tadi kita nyebut aglo apa ya Pak? Crown of Siam, Crown of Siam. Dia beranak 3. anak 3. Yang mau inden japrinya ke saya aja ya Parangga. Langsung aja Pak. Harga Pak. Baik, tadi Ya. Bang Imron udah, Bang Bapak udah. Saya mau dengar Dari Parangga. harapan terakhir dari Parangga untuk kami dan untuk teman-teman se-Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harapan saya pribadi dengan teman-teman di aglo ini kan hasil karya seorang manusia. Seorang bisa 2 orang, baik dari Thailand maupun di kita itu, kita hargai dia ya dengan harga yang pantas gitu. Jangan ada orang udah jual murah, ditawar semaunya. Saya suka gregetan itu kalau nonton live, kadang udah murah, kok masih ditawar. Ketika saya deal kan, baru dia komplain gitu loh. Ikan nengok. Saya sering itu, Pak. Wah nih, udah saya skak dulu dia biar deal dulu, atau kepengen dia. Nah, itu maksud saya, bukan masalah duitnya, hargai, karena saya tahu betul ada beberapa tanaman itu yang dari bonggol itu saya rawat numbuhnya lama itu daun jadi itu kan. yang mahal itu prosesnya ya Pak. Iya, jadi hargai. Jadi saya paham Bang Parangga. Jadi kita kalau membeli pohon bukan hanya nilai pohonnya, tapi di balik itunya. Prosesnya. Iya. Di situ ada kesabaran si penjual. Betul. Di situ ada usahanya. Iya. Ada effortnya, Waktunya. Kadang saya sering itu suka kasih tanaman itu kadang bukan yang nggak mau, tapi dia bisa merawat atau enggak kan gitu. Kalau gue lihat ini saya beranak banyak, saya kasih semua orang itu. Ya? Iya dong. Amin. Tapi yang penting dia bisa merawat gitu. Sayang Pak, walaupun mau aglonya ada level-level tertentu ya, mana aja sebenarnya sama-sama aglo. Cuma kalau dia nggak mampu ngerawat, ya gimana saya mau ngasihnya gitu. Sayang ya Pak ya. Iya, kadang kan orang ketika dikasih Sembarangan. mentang-mentang nggak beli gitu loh. Iya. Gitu dia, Pak. Jadi memang sebaiknya aglo itu ya ini mungkin menjadi kontroversi yang akan saya bilang. Jangan digratisin, karena seakan-akan jadi tidak ada harganya. Kasih tapi dengan murah itu ada nilainya malah. Jadi orang merasa mengeluarkan uang, terus merasa sayang, akhirnya dia rawat. Gitu. Beda dengan memang yang ya untuk persahabatan itu beda lah. Iya. Ada lagi ya. Ya mungkin itu aja. Satu lagi saya mohon maaf ya, mungkin saya suka posting-posting, suka ganggu teman-teman bercanda-bercanda di live-nya itu kan biasa biar lebih akrab. Jadi ya memasuki bulan Ramadan, saya pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Biar kita siap menghadapi bulan Ramadan ini. Baik teman-teman, demikian perbincangan singkat kita dengan Parangga dan teman-teman dari Asal Tangerang. Ya, beberapa hal sangat penting yang perlu kita perhatikan adalah tetap semangat dalam merawat aglonema.
Jangan putus asa ketika belum ketemu feel-nya. Yes. Tetap semangat. Karena tadi saya sangat tertarik dengan ungkapan para ikutin maunya Aglo, jangan ikutin maunya kita. Nah, itu cakep. Luar biasa itu. Luar biasa. Baiklah, demikian teman-teman, kita akan bertemu di konten-konten lain yang tentunya akan juga menarik. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.